Ada satu hal yang selalu diabaikan Israel. Kesombongan punya batas. Dunia boleh mereka gertak, negara-negara kecil boleh mereka bombardir, dan propaganda boleh mereka sebarkan. Tetapi ada satu kekuatan yang tidak mereka perhitungkan. Amarah yang lahir dari solidaritas dan rasa sakit hati. Ketika rudal Israel menghantam Qatar dan menyeret beberapa negara Timur Tengah ke dalam api perang, banyak yang hanya bisa mengecam lewat mimbar diplomasi. Namun di satu sudut dunia, di negeri kepulauan jauh di timur, para prajurit Barat Merah Indonesia mendidih. Tidak ada konferensi pers, tidak ada diplomasi setengah hati, yang ada hanya tatapan dingin penuh amarah. Kopassus bergerak. Israel mungkin menyangka semua musuhnya terlihat jelas. Tentara, milisi, atau drone musuh. Tetapi apa yang tidak terlihat? Apa yang tidak tercatat radar? Apa yang tidak bisa dianalisa oleh Intel Mossad? Jawabannya, bayangan merah dari Nusantara. Malam itu kapal tak terbanda melintas Laut Merah. Senyap, tanpa bendera, tanpa identitas. Di dalamnya pasukan kecil Kopassus duduk diam, memoles senjata, menghafalkan detail target. Tidak ada yang bicara, semua sudah paham. Ini bukan operasi biasa, ini gerakan sakit hati. Mereka tidak datang untuk sekadar melawan. Mereka datang untuk menghantam jantung kesombongan Israel, markas, gudang senjata dan barak pasukan yang menganggap diri tak tersentuh. Malam pertama, bayangan merah menyusup ke pangkalan militer Israel di perbatasan Gaza. Penjaga bersenjata lengkap berdiri dengan wajah arogan, menertawakan dunia yang tak mampu menahan mereka. Namun, tawa itu berhenti dalam hitungan detik. Pisau Kopassus menyentuh tenggorokan mereka tanpa suara. Tubuh mereka roboh seperti boneka kehilangan nyawa. Kopassus bergerak cepat, senyap. Setiap lorong barak ditembus. Tangan-tangan cekatan memutus listrik, alarm mati sebelum sempat bernyanyi. Lalu, barulah suara pertempuran menggema. Ledakan granat tangan memecahkan keheningan. Tembakan senapan SS-2 menyalak. Dingin, presisi. Tentara Israel berhamburan panik. Mereka terbiasa menghadapi roket Hamas atau drone buatan Iran, tapi kali ini berbeda. Musuh mereka ada di dalam ruangan yang sama, berlari cepat, berkamuflase seperti bayangan, membunuh dari jarak 1 meter. Israel menembak membabi buta, peluru menyalak ke dinding, rikoset menghantam atap baja, tapi mereka tak pernah mengenai sasaran. Kopassus terlalu cepat, terlalu terlatih. Ironis, tentara Israel yang suka menyebut diri pasukan paling berpengalaman, kini berlari pontang-panting seperti ayam kehilangan induk. Radar mereka tidak mendeteksi apa-apa. Satelit mereka hanya merekam kepanikan sendiri. Mereka menembak ke bayangan, ke udara, ke arah pintu yang sudah kosong. Beginikah tentara yang katanya paling ditakuti Timur Tengah? Jika Kopassus sempat bercanda, mungkin itulah kalimat yang keluar dari mulut mereka. Tapi, malam itu bukan waktunya bercanda. Malam itu adalah waktu eksekusi. Lorong sempit barak menjadi neraka kecil. Tentara Israel mencoba bertahan dengan senapan serbu. Kopassus membalas dengan kombinasi tembakan cepat, hantaman popor, dan belati yang menari liar. Darah memercik di dinding putih, berubah menjadi saksi bisu pertempuran brutal. Seorang prajurit Israel berteriak panik, mencoba mengangkat radio. Namun sebelum sempat memanggil bantuan, tangannya ditembus peluru 5,56 mm dari jarak 5 langkah. Tubuhnya jatuh ke lantai, radio pecah, dan suaranya tercekik. Setiap ruangan yang dimasuki Kopassus hanya menyisakan keheningan. Tubuh-tubuh tergeletak. Israel kehilangan puluhan pasukan hanya dalam 1 malam, tanpa tahu siapa yang menyerang. Keesokan paginya, dunia gempar. Israel terkejut melihat ratusan tentaranya mati di barak-barak strategis, gudang amunisi meledak dan jalur suplai terputus. Mereka menuding Iran, menuding Hizbullah, menuding bayangan musuh yang sudah biasa mereka lawan. Tapi satu hal tak mereka sadari. Dalang sebenarnya berasal dari negeri jauh yang selama ini hanya mereka anggap negara tropis penuh pantai. Indonesia tidak pernah mengklaim. Pemerintah bungkam. Dunia bertanya-tanya. Mossad meraba-raba, mencari jejak, tapi nihil. Operasi ini terlalu bersih, terlalu senyap, terlalu asing dari gaya perang Timur Tengah. Pesan dari gerakan sakit hati. Indonesia tidak meninggalkan tanda, tidak ada bendera, tidak ada klaim, hanya bisikan yang menyebar. Ini bukan sekadar serangan, ini peringatan. Jangan pernah seret negara muslim ke dalam api perang, karena ada saudara yang diam-diam siap menyalakan neraka untukmu.
Tentara Israel mungkin bisa menembak anak-anak tak bersalah, mungkin bisa membombardir kota dengan roket, tapi melawan pasukan hantu bersenjata pisau, SS-2, dan strategi bayangan, mereka lumpuh. Dunia mencatat tragedi ini dengan nama samar, Malam Bayangan Merah. Bagi Kopassus, ini hanya satu kalimat sederhana, gerakan sakit hati. Israel boleh menyangkal, boleh menutupi, boleh pura-pura kuat, tapi di balik dinding barak mereka yang hancur, satu rasa takut baru naik mengendap dalam dada setiap tentaranya. Ketakutan terhadap musuh yang tak pernah mereka lihat datang. Dan itulah kemenangan sejati. Membuat arogan tunduk, membuat angkuh gemetar, tanpa pernah menuntut pengakuan. Keesokan harinya, dunia terbelalak. Media internasional menayangkan gambar-gambar barak Israel yang hancur, gudang senjata yang tinggal abu, dan ratusan kantong jenazah tentara yang berjejer di pangkalan militer. Pemandangan yang jarang, bukan karena Israel tidak pernah kehilangan nyawa, tetapi karena kali ini mereka mati tanpa tahu siapa musuhnya. CNN, BBC, Al Jazeera, hingga media Eropa berlomba-lomba mencari narasi. Ada yang menuduh Iran, ada yang menuding kelompok perlawanan Palestina, ada pula yang menyebut ini operasi gabungan rahasia Hizbullah. Namun, semua teori mentok. Tidak ada bukti, tidak ada rekaman satelit yang jelas, tidak ada jejak digital. Israel marah besar, Mossad dikerahkan, Shin Bet kalang kabut, bahkan CIA ikut dilibatkan untuk mencari dalang hantu ini. Tapi hasilnya nihil. Intelijen mereka hanya bisa menyimpulkan satu hal sederhana yang menampar ego. Ini bukan gaya perang Timur Tengah. Tentara Israel mulai ketakutan di barak mereka sendiri. Malam hari mereka tidur dengan lampu menyala, senjata melekat di tangan. Setiap bayangan yang lewat membuat mereka mencolos. Setiap suara angin malam terdengar seperti langkah musuh. Betapa ironis. Tentara yang suka memproklamirkan diri sebagai prajurit terbaik dunia, kini berubah menjadi sekumpulan paranoid yang gemetar. Kopassus tidak hanya membunuh ratusan pasukan Israel, mereka juga membunuh rasa percaya diri Israel. Lebih sarkastis lagi, banyak analis barat menyebut, Israel baru saja diserang oleh musuh yang tidak pernah mereka masukkan dalam daftar ancaman. Dan itu lebih memalukan daripada kehilangan pasukan. Negara-negara Arab diam-diam tersenyum puas. Qatar yang menjadi korban serangan Israel kini mendapat pembalasan tanpa harus menggerakkan satupun tentaranya. Arab Saudi, Mesir, dan Yordania bertepuk tangan dalam hati. Mereka tidak bisa melawan Israel secara terbuka, tetapi malam itu ada tangan tak terlihat yang menyalurkan dendam mereka. Sementara Amerika Serikat geram. Washington tidak suka Israel dipermalukan, apalagi dengan cara yang begitu telak. Mereka menekan Tel Aviv untuk menemukan pelaku. Tapi lagi-lagi nihil. Bahkan Pentagon sendiri bingung. Tidak ada drone, tidak ada satelit, tidak ada jejak elektronik. Seolah-olah mereka adalah bayangan. Komentar seorang analis militer AS dengan wajah masam. Indonesia tenang, datar, tanpa komentar. Presiden hanya tersenyum singkat ketika ditanya wartawan. Seakan sudah tahu sesuatu yang dunia tidak akan pernah paham. Diplomasi tetap rapi, tanpa jejak emosional. Tapi bagi mereka yang paham, senyuman itu adalah kalimat tak terucap. Kami sudah menunaikan solidaritas. Kekuatan Kopassus bukan sekedar senjata atau taktik. Kekuatan sejati mereka adalah mampu hadir tanpa terlihat, mampu membunuh tanpa jejak. Filosofi bayangan inilah yang membuat Israel kelabakan. Mereka terbiasa melawan musuh yang berteriak keras, meluncurkan roket terang-terangan, atau menyerang dengan bom bunuh diri. Tapi melawan prajurit hantu yang tidak pernah mengaku, tidak pernah meninggalkan tanda, dan pergi tanpa meninggalkan suara. Itulah mimpi buruk yang sesungguhnya. Dan itulah ironi terbesar. Semakin Israel mencari, semakin mereka tersesat dalam paranoia. Semakin mereka menggertak, semakin dunia sadar bahwa kesombongan mereka rapuh. Operasi ini akhirnya masuk ke dalam legenda gelap geopolitik. Tidak pernah ada pengakuan resmi, tapi bisikan-bisikan beredar di lingkaran militer internasional.
Itu kerjaan Kopassus. Amerika tentu menolak percaya. Israel tentu menyangkal. Tapi para jenderal Timur Tengah mengangguk pelan. Mereka tahu, hanya ada satu pasukan di dunia yang berani bergerak sejauh itu, dengan disiplin sebersih itu, tanpa meninggalkan nama. Seorang analis geopolitik menulis sarkastis di sebuah jurnal. Israel akhirnya merasakan apa yang mereka tabur, teror, ketakutan, dan kehilangan tanpa penjelasan. Bedanya kali ini mereka tidak bisa menunjuk siapapun sebagai kambing hitam. Gerakan sakit hati Kopassus bukan sekedar balas dendam. Ia adalah pesan yang dibisikkan lewat darah tentara Israel, lewat hancurnya Barak, lewat ketakutan yang kini menempel di tulang belakang pasukan mereka. Dunia akan terus bertanya, menebak, menspekulasi. Tapi kebenaran hanya diketahui oleh mereka yang hadir di malam itu. Para prajurit baret merah yang kembali pulang tanpa nama, tanpa pujian, tanpa klaim. Namun, satu hal pasti, Israel kini tahu bahwa ada bayangan dari timur yang siap muncul kapan saja, jika kesombongan mereka melewati batas. Dan itulah yang membuat operasi ini tak hanya menjadi kemenangan militer, tapi juga luka geopolitik yang tidak akan pernah hilang.